Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kanal YouTube Sutarno Azaria Adventure. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kami akan mengangkat tentang dakwah sunnah yang diadakan di hotel, di hall atau aula, yang itu jamaahnya bisa berkapasitas sekitar 5.000 peserta. Dan perlu diketahui tentunya ini adalah merupakan berbayar begitu. Nah, bagaimana hukumnya tentang dakwah sunnah yang berbayar ini yang diadakan di hall aula hotel? Apakah diperbolehkan atau tidak? Dan tentunya ini adalah sesuatu yang menuai pro dan kontra di kalangan dai salafi sendiri. Berikut penjelasan dari Ustadz Nur Syamsul Komar. Kami ambilkan dari kanal YouTube-nya Wahyain Media. Mari kita simak bersama. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Ustadz, bolehkah mengadakan kajian ilmu di selain masjid, seperti di hotel dengan konsep teatrikal, sehingga untuk mengikutinya kita diharuskan membayar tiket masuk yang tidak murah? Bagaimana pendapat Ustadz? Karena beberapa Ustadz mengingkarinya dengan keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad, amma ba'd. Hukum asal mengajarkan ilmu dimanapun dan kapanpun, dan itulah yang disebutkan dalam riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang beliau mengajari sahabatnya di masjid, terkadang ada sahabatnya yang datang bertanya di jalan, terkadang di suatu tempat. Demikianlah ilmu ini disebarkan dimanapun dan kapanpun, selama bukan pada tempat-tempat yang akan menghilangkan muru'ah, yang akan menghilangkan kesopanan dan kehormatan seorang muslim. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua berkaitan tentang tampil atau berdakwah di sebuah tempat teatrikal, misalnya dengan settingan lampu, settingan lighting agar terlihat lebih fokus dan seterusnya. Maka pada bab seperti ini, babnya adalah babul wasail. Pada perkara seperti ini adalah hukumnya hukum sarana, dan disebutkan para ulama seperti yang dinukil Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullah. Kata beliau, wasailul umuri kal maqasidi wahkum bihadzal hukmi lizzawaidi. Bahwasanya wasilah itu tidak memiliki hukum pada zat dan bendanya, namun hukumnya mengikuti tujuan dari digunakannya wasilah, sarana atau media tersebut. Maka penggunaan panggung atau penggunaan hotel untuk mengadakan kajian ta'lim, selama bisa dijaga hal-hal yang tidak menyelisih syariat, maka hukum asalnya sah-sah saja. Seperti menjaga jarak antara peserta ikhwan dan akhwat agar tidak terjadi ikhtilat, dari sisi ruang masuknya, pintu masuknya dijaga. Maka selama hal-hal seperti ini bisa dikondisikan, maka hukum asalnya sah-sah saja. Adapun sebagian mengingkari dikarenakan adanya settingan lampu dan seterusnya, atau penggunaan wasilah-wasilah yang lain, maka wasilah-wasilah seperti ini kita sudah sebutkan tadi, tidak ada hukum pada zatnya, tapi hukumnya pada tujuan digunakannya. Kalau seandainya kita mengingkari ustadz atau syekh yang tampil dengan settingan seperti ini, maka sungguh kita akan mengingkari yang lebih besar dari itu, yang jelas-jelas ada nas yang seakan-akan mengisyaratkan akan tidak bolehnya hal tersebut, yaitu tampil di video misalnya, tampil di YouTube, tampil di media sosial. Maka ini semua perkara-perkara yang baru yang tidak ada pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bahkan hadis-hadis tentang pengharaman surah sedikit mengisyaratkan kepada hal tersebut. Namun
dalam tahqiq, setelah diteliti secara seksama dan secara detail, tentunya gambar atau video fotografi ini tidak untuk menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hakikatnya itu seperti cermin. Yang tampil adalah makhluk ciptaan Allah, tidak ada untuk menandingi sama sekali ciptaan Allah dengan adanya gambar fotografi, video, kajian, video ta'lim, atau yang semisalnya. Maka tidak adil ketika kita mengkritik atau mengingkari ustadz yang tampil di panggung teatrikal misalnya dengan settingan lampu untuk mengajarkan agama, mengajarkan tauhid, mengajarkan kisah para nabi dalam bertawakal misalnya. Maka tidak adil ketika kita mengingkari ustadz yang menjalani atau melakukan dakwanya dengan menggunakan wasilah atau sarana yang mubah ini, tapi kita tidak mengingkari ustadz yang tampil di YouTube, menggunakan video dalam dakwahnya, karena ini juga wasilah yang dahulu tidak ada. Maka kita tidak bisa mengatakan dengan perasaan. Hal-hal seperti ini tidak boleh kita mengikuti perasaan atau emosi semata. Tapi hendaknya kita kembalikan kepada hukum asal wasilah seperti yang disebutkan oleh para ulama. Hukum wasilah itu tidak ada pada zatnya, namun mengikuti tujuannya. Al-wasail ala hukmil maqasid. Dan juga kita sudah sebutkan yang dinukil Syekh As-Sa'di rahimahullah. Jika kita ketahui hal ini, maka hukum asalnya sah-sah saja untuk kajian di hotel atau membuat sebuah acara di hotel dengan menggunakan panggung yang disetting lightingnya dan seterusnya. Ini sah-sah saja. Atau misalnya mengkhususkan sebagian orang untuk hadir, tidak sebagian yang lain. Ini hukum asalnya semua sah-sah saja. Disebutkan Al-Bukhari rahimahullah dalam Kitabul Ilm, bab man khassa bil ilmi qauman duna qaum. Bab ketika seorang guru mengkhususkan ilmu, ia hanya sampaikan kepada sebagian dan ia tidak sampaikan kepada sebagian yang lainnya. Kemudian Al-Bukhari membawakan hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Fasyahid, hal-hal seperti ini hukum asalnya mubah selama bisa menjaga hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun mengadakan kajian atau ta'lim seperti yang disebutkan tadi di hotel dengan tiket berbayar, bagaimana dengan hal seperti itu? Ini sejak zaman dahulu ada khilaf di kalangan para ulama tentang mengajarkan Al-Quran atau mengajarkan hadis, menyampaikan hadis dan mengambil upah dari hal tersebut, sebagaimana yang dinukilkan atau disebutkan oleh Imam Al-Iraqi rahimahullah dalam alfiyahnya. Kata beliau, wa man rawa bi ujratin lam yaqbali Ishaq war-Razi wa Ibn Hanbali wa huwa shabihu ujratil Qur'ani yakhrimu min muru'atil insani, lakin Abu Nu'aym al-Fadl akhadh wa ghayruhu tarakhusan fa inna bal syughlan bihil kasba ajis irfaqa afta bihi Syekhu Abu Ishaq. Kata Al-Iraqi rahimahullah, dahulu para ulama berbeda pendapat tentang mengambil upah dari mengajarkan, menyampaikan hadis atau mengajarkan Al-Quran. Al-Imam Ishaq Ibn Rahawai, begitu juga Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi dan Imam Ahmad rahimahullah, mereka semua menolak untuk mengambil hadis dari ulama-ulama yang mewajibkan upah ketika mereka menyampaikan hadis. Tapi sebagian ulama seperti Abu Nu'aym Al-Fadl ibn Dukain, begitu juga Abu Ishaq Ash-Shirazi dari ulama besar mazhab Syafi'i, mereka mengatakan boleh-boleh saja, terlebih ketika yang menyampaikan hadis ini ia akan tersita dari waktu bekerjanya, ia akan tersita dari waktu untuk mencari nafkahnya, maka boleh bagi dia untuk mengambil upah dari apa yang ia sampaikan. Dan sebagian disebutkan oleh dalam Fathul Mughith Syarah Alfiyah Al-Iraqi, disebutkan Al-Hafidh As-Sakhawi
Beliau mengatakan bahwasanya di antara alasan para ulama yang melarang kenapa tidak boleh mengambil upah dari menyampaikan hadis, dikarenakan dahulu sebagian orang-orang yang tidak memiliki ketakwaan di dalam hatinya kepada Allah, ketika mereka mendapati menyampaikan hadis yang disandarkan kepada Rasulullah, mereka mendapatkan upah, maka orang-orang pada saat itu terkadang berdusta atas nama Nabi hanya untuk bisa menyampaikan hadis agar mereka mendapatkan upah dari hadis tersebut. Maka jika hal-hal ini bisa dihindari, tentunya hukum asalnya sah-sah saja, karena Nabi SAW bersabda, inna ahqa ma akhadtum alaihi al-ajr kitabullah. Di dalam Sahih Bukhari kata Nabi SAW, yang paling berhak untuk kalian ambil upah darinya adalah Al-Quran. Walaupun ada hadis-hadis yang lain ketika Rasulullah melarang seorang sahabat yang mengambil upah atau hadiah walaupun hanya berupa kaus, berupa busur panah. Fasyahid, dalam perkara-perkara wasail yang hukum asalnya mubah dan seorang menggunakannya sesuai tempatnya, tidak berlebihan dan tidak menjatuhkan ia kepada perkara-perkara yang diharamkan, maka seorang tidak boleh mengingkari yang seperti ini. Karena mengingkari itu ada syaratnya. La budda an yakuna al-amrul munkar min janibain. Harus perkara yang diingkari ini benar-benar munkar dari orang yang mengingkarinya dan orang yang diingkari. Ketika ada khilaf, la inkara fi masail ijtihad. Tidak boleh ada pengingkaran dalam perkara-perkara ijtihad. Maka hal-hal seperti ini seharusnya kita mungkin ketika melihat dakwah, apalagi di ibu kota negeri kita yang sangat heterogen masyarakatnya, ketika kita melihat ada ustadz yang tampil pada suatu perkara yang mungkin kita tidak bisa di bidang tersebut, seyogianya kita berterima kasih kepada ustadz tersebut karena ia telah menggugurkan tanggung jawab kita. Karena kalau seandainya kita ingin memaksakan hal seperti itu, banyak hal-hal yang perlu kita ingkari dari banyak ustadz kita, seperti membuat akun ofisial dalam platform-platform media sosial misalnya. Maka ini adalah perkara-perkara yang menyelisihi al-muru'ah di zaman dahulu, menyelisihi ketakwaan di zaman dahulu. Berkata para ulama dahulu, la Ibrahim ibn Adham dan selainnya, ma sadaqallahu abdun fa ahabba syuhrah. Mustahil seorang itu bisa benar-benar merealisasikan ketakwaannya kepada Allah kalau dia masih menyukai untuk menjadi terkenal. Dan tentunya seorang membuat akun ofisial dan seterusnya, mau tidak mau pasti akan ada tuduhan untuk menjadi terkenal dan seterusnya. Hanya saja tentunya hal seperti ini kembali kepada hati seseorang, dan kita di dalam hukum dunia ini tidak boleh menghukumi hati. Yang kita hukumi hanyalah perkara zahir, sebagaimana Allah berfirman, yauma tublis sarair, di hari kiamatlah baru rahasia-rahasia itu dibongkar semuanya. Maka pada hal-hal seperti ini jangan terlalu terburu-buru untuk menghakimi saudara kita, apalagi berkaitan hati, tapi mungkin sebaliknya kita berterima kasih ketika ada ustadz, ada dai yang ia tampil untuk bisa menyampaikan dakwah tauhid ini, dakwah sunnah ini kepada mungkin sebagian kalangan di negeri kita ini yang mereka tidak bisa tersentuh kecuali dengan cara-cara seperti itu. Hanya saja tentunya kritik dan nasihat dari dai-dai yang lain, hendaknya ustadz yang mungkin masuk ke dalam perkara-perkara yang wasilah tadi, hendaknya dia bersyukur karena ada yang menasehatinya, ada yang mengingatkannya, agar ia tidak terlalu bergampang-gampangan, bermudah-mudahan di dalam perkara wasail ini. Maka ini adalah indahnya kita hidup dalam lingkup manhaj salaf, saling menasehati, saling mengingkari pada perkara-perkara yang perlu diingkari, tidaklah karena persahabatan kita, tidaklah karena kita berada dalam satu dakwah yang sama, kemudian kita mudahana, saling basa-basi, yang satu terjatuh ke dalam kemungkaran terus tidak diingkari. Tidak demikian. Di dalam manhaj salaf walillahil hamd kita diajarkan al-munkar munkar, yang namanya kemungkaran harus dijelaskan, harus dibantah, harus diluruskan, namun tetap dengan menjaga kehormatan saudara kita, karena tidak semua orang yang melakukan kemungkaran itu maka ia langsung terjatuh ke dalam dosa jika masih terdapat penghalang-penghalangnya. Fasyahid, ikhwani wa akhwati hafizakumullahu jami'an, dalam perkara-perkara nawazil, perkara-perkara kontemporer, tentunya kita harus at-ta'anni wa tu'ada, tidak boleh terburu-buru, karena yang namanya buru-buru datangnya dari syaitan, apalagi ketika kita hidup satu zaman kalamul aqran, ini sangat berpotensi untuk terjadi.
Maka hendaknya ketika kita melihat hal seperti ini, kita tidak terburu-buru dan kita lebih melihat kepada kaidah-kaidah yang sudah digariskan oleh para ulama. Dan mungkin kita lebih banyak berterima kasih kepada ustadz-ustadz yang sudah memiliki akun ofisial di media sosial. Alhamdulillah mereka sudah menggugurkan tanggung jawab kita. Hatta ustadz yang tampil di media-media atau mungkin di hotel dengan panggung teatrikal misalnya, mungkin kita berterima kasih dan kita bantu kuatkan dia, kita bantu nasihatkan dia apa-apa yang perlu diperhatikan lagi. Adapun kita untuk hasad kepadanya atau yang lainnya, maka ini tentunya justru akan merusak niat kita di dalam menasihati saudara kita. Demikian, wallahu a'lam.